wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Aulia Firdaus dari PT Aerobel 1 dengan NIM 2405080030. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil praktikum saya menggunakan simulasi Proteus ya, mengenai rangkaian pengondisi sinyal. Nah, nantinya saya akan sedikit membahas ada 5 rangkaian yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada LPF, HPF, PPF, kemudian amplifier baik itu inverting maupun non inverting. Nah, mungkin kita mulai aja dari rangkaian ini ya, LPF atau low pass filter. Jadi si low pass filter ini secara sederhana itu merupakan jenis rangkaian yang nantinya itu akan meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah dan akan memblokade atau membatasi sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, untuk batasannya itu berada di nilai cut off. Jadi si nilai cut off itu seolah-olah itu menjadi gerbang lah, di mana sinyal itu bisa lolos atau tidak. Nah, di soal saya diminta untuk menggunakan cut off itu sebesar 1 kHz dan 100 Hz. Mungkin kita gunakan dulu yang 100 Hz. Kita gunakan yang 100 Hz untuk mencari atau menggunakan frekuensi dengan 100 Hz itu kita gunakan rumus frekuensi cut off, yaitu 1 per 2pi kali hambatan kali kapasitansi. Nah, setelah saya lakukan perhitungan, saya mendapatkan nilai hambatan sebesar 1,6 kilo ohm dan kapasitasnya sebesar 1 mikrofarad. Nah, dari cut off sebesar 100 ini dan dari hambatan dan kapasitasnya yang digunakan, saya memperoleh sinyal keluaran seperti ini. Jadi untuk mengecek di mana nilai cut off-nya, pertama tuh kita harus mencari di mana letak puncak dari sinyal itu. Nah, puncaknya kan ada di sini, di sekitar min 4,8 nano ya, kecil banget ya, hampir mendekati 0. Nah, caranya tuh kita kurangi dengan 3 dB. Karena kenapa? Karena kan kalau sepemahaman saya, si cutoff ini kan 70% dari keseluruhan dan bentuknya tuh logaritma. Jadi inputnya tuh dilogkan dengan angka itu dan nantinya tuh akan mendapatkan nilai sebesar min 3. Jadi kita kurangkan jadi min 3, jadi sekitar min 3,08 ya tadi ya. Min 3, min 3,08. Nah, di sini min 3,05. Nah, cut off-nya tuh berada di titik ini sesuai dengan soal tadi yang harus menggunakan cut off 100 Hz. Nah, ini di rangkaian saya juga sudah 100 Hz. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa rangkaian LPF ini rangkaian yang meloloskan sinyal di bawah frekuensi cut off. Jadi sinyal nih ke kiri ini si 70, 80, 60 ini diloloskan oleh rangkaian LPF ini, dan frekuensi yang di atas cut off di atas 100, 110, 120 yang nantinya akan ditahan oleh si cut off ini sendiri, jadi tidak bisa diloloskan. Jadi seolah-olah cut off ini bekerja sebagai gerbang. Nah, kenapa tidak langsung ke 0? Karena pada dunia elektronik penurunan itu tidak bisa mendadak ya, tidak bisa langsung ke 0. Jadi pemblokadian itu dilakukan secara bertahap ya, menuju nilai 0. Nah, begitu juga dengan rangkaian LPF yang kedua, ada 1000 kHz. Saya sama, untuk mencari 1000 kHz pada frekuensi cut off gunakan rumus yang sama, 1 per 2pi RC ya. Setelah saya lakukan perhitungan, saya mendapatkan nilai hambatan itu sebesar 1600 dan kapasitasnya sebesar 100 nanofarad. Nah, saya memperoleh bentuk sinyal keluaran seperti ini. Seperti yang 100 Hz tadi, kita
harus cari dulu nilai puncaknya. Nilai puncaknya tuh di sekitar ini nilai puncaknya kanan bawah di sekitar min 400, kecil banget itu apa satuannya nggak kelihatan, itu hampir mendekati 0. Jadi seperti yang tadi kita kurangkan dengan min 3 karena dengan sesuai rumus kita logaritmakan dengan 70% dari sinyal keseluruhan itu mendapatkan nilai min 3. Berarti kan berada di sekitar 3,05 ya. 3,05. Nah, ini 3,06, 3,05. Nah, ini sudah 3,06 berada di 1,01. Harusnya kan di 3,05. Jadi rangkaian yang saya buat dengan menggunakan kapasitansi dan hambatan seperti yang saya gunakan sudah sesuai dengan perintah pada soal yang diberikan. Mungkin langsung saja kita sedikit ya bergeser ke rangkaian selanjutnya. Ada rangkaian pengondisi sinyal HPF atau high pass filter ya, atau kebalikan dari low pass filter. Kalau low pass filter nanti kan memblokade sinyal dengan frekuensi tinggi dan meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, kalau HPF ini kebalikannya, si rangkaian ini akan meloloskan sinyal dengan frekuensi tinggi dan memblokade sinyal dengan frekuensi rendah. Batasnya juga sama, berada di rentang cut off. Ini kan sudah kita lakukan perhitungan ya. Untuk cut off 100 Hz ini menggunakan kapasitansi 1 mikrofarad dan hambatannya di 1,6 kilo ohm. Mungkin sebelum lanjut saya kasih tahu dulu untuk perbedaan dari kedua rangkaian LPF dan BPF itu hanya berada di posisi dari kapasitor dan resistornya. Nah, untuk HPF dengan frekuensi cut off-nya 100 itu membentuk sinyal keluaran seperti berikut ya. Untuk mencari nilai cut off, kita cari dulu nilai puncaknya. Bentar. Start sini nilai cut off-nya di min 88, kita juga kurangi dengan 3 seperti yang saya sampaikan di awal. Menggunakan rumus logaritma. Rumus fisika logaritma menghasilkan min 3. Jadi kita harus kurangi nilai puncak ini dengan 3. Ini kan sekitar 35 ya, sekitar 3,3. 3,3. Benar. Nah, di sekitar ini ya, ini kan sudah di 3,36 ya, itu berada di 93. Nah, ini di sekitar 3 pas itu sudah menunjukkan nilai 100 Hz ya. Jadi sudah sesuai dengan soal ini. Saya diminta untuk menggunakan frekuensi cut off 100 Hz. Jadi dengan menggunakan nilai kapasitansi 1 mikrofarad dan hambatannya 1,6 kilo ohm, itu menghasilkan rangkaian high pass filter dengan 100 Hz. Kemudian begitu juga sama ya dengan rangkaian HPF yang menggunakan 1 kHz. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita menggunakan rumus ini untuk mencari frekuensi cut off-nya. Nantinya akan diimplementasikan di besar hambatan dan besar kapasitansi yang digunakan pada rangkaian. Setelah saya lakukan perhitungan, saya perlu menggunakan kapasitansi sebesar 100 nanofarad dan hambatannya 1600
ohm untuk menghasilkan frekuensi cut-off besar 1000 Hz. Seperti tadi ya, untuk mencari frekuensi cut-off kita perlu nyari titik puncaknya dulu. Ini hampir menyentuh 0, sekitar 3,74 nano. Kita juga perlu kurangkan dengan 3 seperti yang saya sampaikan dengan rumus logaritma, itu di sekitar 3,3. Nah, sekitar 3 ya, 3,06 itu menghasilkan di nilai 9,68 Hz. Nah, ini di angka 2,95 menghasilkan nilai 1,01 kHz. Jadi mendekati nilai frekuensi cut-off yang diinginkan, yaitu 1000 dengan menggunakan nilai kapasitansi sebesar 100 nanofarad dan hambatannya sebesar 1,6 kilo ohm. Nah, jadi kenapa tidak presisi tepat di 1000? Karena kan kalau dari perhitungan saya tadi angkanya itu koma-koma ya, 8 berapa gitu. Jadi saya bulatkan menjadi nilai kapasitan yang mendekati nilai tersebut dan saya bulatkan menjadi 100 nanofarad. Nah, mungkin kita lanjut aja ke rangkaian berikutnya, ada BPF atau bisa dibilang BPF ini merupakan gabungan dari rangkaian low pass filter dan high pass filter. Nah, untuk si rangkaian BPF pada soal diminta untuk menggunakan frekuensi cut-off bawahnya itu sebesar 100 Hz dan frekuensi atasnya sebesar 1 kHz. Melakukan perhitungan yang sama menggunakan rumus frekuensi cut-off, saya memperoleh besar kapasitansi dan hambatan. Yang pertama itu ada 1 mikrofarad dan kapasitasnya 2 sebesar 10 nanofarad. Kemudian hambatannya yang saya gunakan itu 1350 ohm dan 19,5 kilo ohm. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ya, untuk mencari cut-off kita cari terlebih dahulu titik puncaknya. Ini titik puncaknya di 1,25. Jadi kita perlu kurangkan dengan 3 untuk mencari tahu di mana letak si frekuensi cut-off-nya itu. Nah, berarti kan tadi kan 1,25 kurangi 3 sekitar 4 lah, 4 sekian. Nah, ini frekuensi 100 atau yang seharusnya menjadi cut-off bawahnya itu berada di rentang sekitar 4, yaitu berada di 3,9 sekian ya. Kemudian untuk nilai frekuensi cut-off atasnya juga kita perlu kurangan dengan 4, namun kita geser ke sebelah kanan di sekitar 4 ya. 425. Nah, ini di 410 ini tepat memperoleh frekuensi sebesar 1000. Ini merupakan nilai cut-off atasnya, frekuensi cut-off atas. Jadi pada sinyal ini sebelah kiri merupakan si rangkaian HPF ya. Jadi rangkaian ini kan, ini yang samping sini kan dia nggak boleh lewat dibatasi oleh cut-off. Yang lebih dari 100 dibiarkan lolos. Kemudian setelah sampai batas atasnya di 1000 pada rangkaian LPF, sinyal itu kembali diblok, dikembalikan ke ground, seperti itu istilahnya. Mungkin seperti itu untuk rangkaian BPF. Kemudian kita lanjut aja ke rangkaian berikutnya. Itu ada rangkaian amplifier ya. Mungkin yang pertama inverting dulu. Jadi secara umum itu rangkaian inverting itu rangkaian dimana si nilai inputnya itu dimasukkan ke pin negatif dari komponen op amp.
Jadi nantinya tuh akan dilakukan pembandingan ya, lebih besar mana antara tegangan pin positif dan tegangan pin negatif. Jika si op-amp pada pin positif ini mendapatkan tegangan yang lebih tinggi, maka si op-amp ini istilahnya akan mengeluarkan output bernilai 1, sehingga LED pada rangkaian saya ini akan menyala. Juga sebaliknya, jika si pin positifnya mendapatkan tegangan yang lebih rendah, maka outputnya akan bernilai 0 atau LED yang saya gunakan sebagai indikator ini akan mati. Mungkin langsung kita simulasikan. Nah, ini kan tegangan yang masuk ke pin positif ini lebih tinggi dari pin negatif, karena si LDR mendapatkan cukup cahaya dan hambatannya turun, karena hambatan kan berbanding lurus dengan tegangan ya. Jadi kalau hambatan turun, tegangan turun. Jadi karena hambatannya turun, tegangannya turun, masuk ke pin negatif, jadi secara otomatis tegangan di pin positif op-amp ini akan jauh lebih tinggi dari pin negatifnya, sehingga si op-amp ini akan meloloskan tegangan untuk menyalakan si LED itu. Kalau si LDR-nya tidak mendapatkan cahaya, hambatannya naik, tegangannya juga naik, ini kan tegangan dari LDR akan masuk ke pin negatifnya. Jadi pin negatif ini mendapatkan tegangan yang lebih besar nih dari pin positif di op-amp, sehingga si op-amp itu seolah-olah memblokade tegangan itu, sehingga hasil keluarannya bernilai 0, LED-nya tidak menyala. Seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan untuk rangkaian inverting. Lanjutnya terakhir ya, ada rangkaian non-inverting amplifier atau penguat non-inverting. Kalau inverting tadi kan dibalik ya, inputnya masuk ke pin negatif. Nah, kalau non-inverting itu dia dibalik. Si inputnya dari LDR ini tetap masuk ke pin positif dari op-amp. Nah, cara kerjanya juga sama. Si op-amp ini akan membandingkan lebih besar tegangan dari pin negatif atau pin positif. Kalau pin positif lebih besar, ya op-amp akan melakukan output 1 untuk menyalakan LED. Jika lebih besar di pin negatif, si op-amp ini akan memblokade sinyal, sehingga si LED-nya tidak akan menyala, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Simulasi coba ya. Nih, ini kan pendapat cahaya nih LDR-nya. Jadi hambatannya turun toh. Hambatannya turun, tegangannya turun. Tegangan dari LDR ini kan terhubung ke pin positif dari op-amp. Karena tegangannya turun, sehingga otomatis lebih rendah nih dari tegangan yang dari rangkaian ini, sehingga si LED-nya akan mati. Nah, jika dalam keadaan gelap si hambatannya naik, tegangan juga otomatis akan naik, karena hambatan tegak lurus dengan resistansi toh. Nah, karena tegangannya naik, dia terhubung ke pin positif, dan otomatis pin positif ini akan mendapatkan jauh lebih besar tegangan input dari pin negatif, sehingga si op-amp ini akan mengeluarkan output bernilai 1 dan menyalakan LED. Mungkin sekian ya penjelasan saya mengenai rangkaian pengondisi sinyal. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.